Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Bintang Dasa Marcella dari 12 TKJ 2, nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum atau menunjukkan praktikum yang telah saya lakukan mengenai blog ICMP dan juga YouTube. Oke, di sini yang pertama saya akan menunjukkan apa-apa saja yang dibutuhkan, lalu dan juga adapter yang digunakan. Pertama, saya menggunakan Debian 7 dengan satu adapter. Oke, init ya, dengan mode allow all. Oke. Setelah itu saya gunakan Windows XP sebagai klien. Oke, sini saya tunjukkan. Networknya juga saya menggunakan internal network sama allow all. Lalu mikrotik, di sini saya menggunakan 3 buah adapter. Yang pertama saya menggunakan bridge adapter agar terhubung ke internet dari OS asli. Lalu saya gunakan adapter 2 inet, adapter 3 juga inet, yang mana 2 adapter ini akan menghubungkan pada klien dan juga server. Oke. Sini saya akan tunjukkan yang pertama kita lakukan masuk pada mikrotik. Pada mikrotik saya sudah membuat IP address ini ya. Saya menggunakan IP address 24.25.27/24 pada Ether 2. Lalu saya tambahkan juga IP 27.1 pada Ether 3 seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan atau mengaturnya melalui Winbox pada perintah IP address. Ini kalian klik tanda plus ini, lalu kalian isi, pilih Ethernet, lalu apply, lalu OK. Seperti itu. Di sini karena saya sudah mengaturnya melalui mikrotik, jadi tidak perlu saya atur lagi. Oke, di sini setelah mengatur IP yang kita lakukan adalah masuk pada firewallNAT. Fungsi dari firewallNAT ini kita akan mengatur agar masing-masing baik klien server bisa untuk mengakses internet. Sini chain-nya silakan pilih srcNAT, lalu out interface pilih Ether 1 yang terbridge tadi, lalu pada action pilih masquerade, lalu apply dan juga OK. Sekarang kita cek ping Google-nya ya, apakah sudah berhasil menggunakan perintah ping google.com seperti ini. Oke, kita tunggu. Oke, TTL ya. Oke. Sekarang kita ping, kita coba. Kita cek menggunakan tidak di sini. Kita cek pada Debian-nya. Di sini pada Debian kalian atur terlebih dahulu IP-nya menggunakan perintah nano etc network interface seperti ini. Saya atur secara statik atau manual, IP-nya yaitu 27.2 dengan netmax 255.255.255.0 dan gateway-nya yaitu 192.168.27.1. Jika sudah kita keluar, lalu restart menggunakan perintah etc init.d networking restart seperti ini. Oke, lalu kita cek IP-nya menggunakan perintah IPA. Sudah masuk ya, IP-nya 192.168.27.2. Setelah itu untuk menghubungkan pada internet, masuk menggunakan mode nano etc resolve.com seperti ini. Oke, pada NAM server ini biasanya akan otomatis masuk menggunakan atau otomatis terisi menggunakan IP DNS dari WiFi atau internet yang kita gunakan. Oke, jika sudah kita coba melakukan ping google.com. Oke, TTL ya. Lalu kita masuk pada klien. Sini kita atur terlebih dahulu untuk IP-nya.
atur IP-nya terlebih dahulu. Oke. Seperti ini saya atur secara manual menggunakan IP 27.3 untuk klien, lalu default gateway-nya 27.1, pada DNS servernya saya gunakan 8888, lalu untuk DNS server yang alternate saya gunakan 27.2, yang mana ini adalah IP klien, IP server, maaf. Lalu ini adalah IP yang kita tambahkan pada MikroTik untuk Ethernet ketiga. Oke, jika sudah ini bisa di Oke. Lalu sekarang kita cek, kita ping google.com .l ya. Oke, kita jika kalian ingin lihat, ini saya tunjukkan IP config. Oke, seperti ini tampilannya yang sudah kita atur tadi, yang sudah saya atur IP-nya. Oke, selanjutnya ini ya. Sebelumnya pastikan kalian sudah menginstal webmin pada Debian. Oke. Karena kita akan melakukan pengecekan untuk webminnya pada Google Chrome. Masuk. (192.168.27.2) ini adalah IP server saya, lalu 10.000 ini adalah IP untuk mengakses webminnya, atau bisa dibilang sesuatu yang perlu ditambahkan agar bisa masuk ke webmin. Lalu masuk pada username. Oke, seperti ini. Oke, Revi. Lalu passwordnya masukkan password yang sudah dibuat pada saat instalasi webmin. Klik login. Oke, never. Ini saja kita klik. Oke. Tampilan webminnya akan seperti ini. Sekarang saya ingin mencoba tugas kita adalah untuk mengeblok YouTube dan juga agar klien ini tidak bisa mengakses server. Yang pertama saya ingin melakukan pengeblokan YouTube terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu YouTube-nya. Oke, seperti ini ya YouTube yang belum kita blok, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu jika YouTube itu telah kita blok menggunakan menggunakan perintah ini ya pada layer 7 protokol, tambahkan terlebih dahulu sintak atau komen untuk pengeblokan YouTube seperti ini. Lalu apply, lalu oke. Jika sudah, masuk pada filter rules. Oke. Di sini bisa dilihat change-nya forward. Lalu DST address ini adalah alamat IP dari klien yang ingin kita blok. Ini alamat IP yang dituju untuk diblok. Lalu pada advance layer 7 protokol masukkan YouTube yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu pada action pilih drop. Jika sudah, kita klik apply lalu klik OK. Sebelumnya saya sudah melakukan pengeblokan, lalu saya disable karena itu tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba enablekan kembali. Oke. Ini harusnya jika berhasil. Ini tampilannya jika berhasil. Sekarang kita coba jika sudah kita blok. Kita enablekan tadi. Tampilannya harusnya sudah terblok. Sebentar. Agak lemot jadi saya pause. Maka tampilannya akan seperti ini yang sudah terlihat ya. Tidak bisa diakses. Sekarang kita coba, saya ingin menambahkan DNS karena pada perintahnya ada perintah untuk menambahkan DNS. Di sini DNS-nya yaitu 203.142.82.222 dan juga 84.222 seperti ini. Lalu dynamic server ini tentu saja IP yang didapatkan dari
internet, lalu apply, lalu oke. Jika sudah, kita cek pada CMD dari ini ya. Kita cek terlebih dahulu CMD NS lookup-nya untuk mengecek server. NS lookup seperti ini. Lalu kita masukkan IP-nya 203 titik berapa tadi? Maaf, saya lupa. Mana ya, DNS 203.142.82.222. Oke, IP DNS-nya seperti itu sudah muncul. Sekarang untuk yang 84 kita coba seperti itu juga. Sekarang kita cek untuk IP servernya, di mana IP servernya tadi saya atur dengan IP 27.2. Oh maaf, ping 192.168.27.2. Oke, TTL ya. Sekarang tujuan kita selanjutnya adalah agar klien ini tidak bisa mengakses YouTube, tadi sudah berhasil. Yang kedua yaitu tidak bisa perintah ping ke server. Jadi nanti ini hasilnya adalah unreachable. Lalu tetapi tetap bisa akses untuk hosting. Jadi nanti hostingnya masih bisa berjalan. Oke, sekarang kita menggunakan dua macam perintah IP tables. Yang pertama IP tables min A besar, input min S kecil 192.168.27.1, min J accept untuk mengizinkan. Lalu perintah IP tables min A input min P ICMP min ICMP min type spasi echo min request spasi min J kecil reject. Lalu sekarang kita cek ini ya, saya sudah melakukan cek destination unreachable karena sudah kita blok tadi intinya. Yang pertama TTL, lalu yang kedua unreachable. Sekarang kita coba lagi untuk memastikan. Ini ya, ping 192.168.27.2 kita ping. Oke, hasilnya destination port unreachable. Lalu kita coba cek ininya, webmin-nya. Walaupun sudah kita blok untuk IP servernya, tapi webmin ini sudah kita accept, sudah kita izinkan. Jadi harusnya masih bisa login seperti ini. Kita login menggunakan Revi, nama yang saya gunakan. Lalu untuk password 123456778 ini adalah password yang saya masukkan pada saat konfigurasi webmin atau pada saat instalasi. Oke, agak lemot tampilannya seperti ini, seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai yang pertama tadi, saya sudah melakukan pengeblokan YouTube sehingga PC klien saya tidak bisa mengakses YouTube. Lalu yang kedua, PC klien juga tidak bisa mengakses alamat IP dari server. Lalu yang ketiga, meskipun kedua hal tersebut diblok, tapi PC klien masih diizinkan untuk mengakses webmin atau untuk akses hostingnya. Di sini saya buktikan ya bahwa yang keblok hanyalah akses klien terhadap server. Tetapi akses server kepada klien masih bisa tersambung, yaitu dengan hasil TTL. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga videonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.